Pernahkah saudara ketemu dengan orang yang secara ekonomi dia sangat luar biasa, tetapi orang lain tidak menghargainya, orang lain tidak respect kepadanya? Nah, atau juga mungkin orang yang secara pendidikannya tinggi, mungkin dia doktor, atau bahkan mungkin guru besar atau profesor, tapi masyarakat tidak terlalu respect kepadanya, tidak terlalu mendengarkannya. Ini namanya orang-orang yang sudah kehilangan martabat. Hidup ini harus bermartabat, saudaraku. Apalagi kita sebagai orang Kristen yang merupakan rupa dan gambar Kristus. Mestinya kita menjadi orang-orang yang sangat bermartabat di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, apa yang dimaksud dengan hidup yang bermartabat di sini, saudaraku? Yang pertama adalah hidup yang sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Itu yang membuat kita bermartabat. Bukan harta benda yang banyak. Itu mungkin saja ada orang yang menyanjung-nyanjung kita, tapi ada udang di balik batu. Tapi orang yang hidupnya bermartabat, yang benar-benar bermartabat adalah mereka yang sudah diperdamaikan dengan Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 20-21. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Waktu kita diperdamaikan dengan Tuhan, maka segala cacat celah, segala keburukan, segala kenajisan kita sudah ditanggalkan dan kita menjadi ciptaan yang baru. Ketika orang kaya, banyak uangnya, tidak dihormati orang, mungkin karena orang tahu dia mendapatkannya dengan cara tidak benar. Mungkin karena orang tahu bahwa sumber-sumber kekayaannya adalah sangat-sangat berbau busuk, dekat dengan segala kejahatan. Mungkin seorang profesor, seorang doktor, seorang yang ilmunya tinggi, tapi diperlakukan dengan tidak bermartabat oleh orang lain. Mungkin saja karena sikap dan perilakunya tidak menunjukkan sebagai orang yang berpendidikan. Sehingga begitu banyak celah dan noda di sana. Tapi saat kita dibenarkan oleh Tuhan, saat kita menerima Dia dan mau bertobat, mau mengikuti jalan-jalannya, maka saat itulah kita dipulihkan. Yang kedua, saudaraku, yang membuat hidup kita bermartabat adalah kalau kita hidup serupa dengan Kristus. Filipi 2 ayat 5-7 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Apa gunanya kita punya harta yang banyak, tapi kalau kita sombong? Orang lebih hormat kepada orang miskin yang rendah hati daripada orang kaya yang tinggi hati. Martabat kita ditentukan oleh apa yang kita lakukan kepada orang-orang sekitar kita. Bagaimana kita mendisplay, bagaimana kita memajang, bagaimana kita menampilkan diri kita ini di depan banyak orang. Itu jauh lebih kuat daripada berapa nilai deposito kita, berapa banyak detail kita. Oleh sebab itu Kristus mengatakan, memberikan contoh teladan. Ikutilah teladanku. Dengan cara apa? Kerendahan hati, melepaskan hak, tidak sombong, bahkan mengosongkan diri, tidak menganggap keserupaan dengan Allah sebagai sesuatu yang pantas dipertahankan. Orang yang rendah hati disukai di mana-mana, tapi orang yang tinggi hati dibenci di mana-mana. Bagaimana kita mendapatkan hidup bermartabat kalau semua orang tidak suka dengan kita? Mari saudaraku, teladani Kristus. Hidup seperti Kristus. Otomatis kita akan menjadi orang yang disukai oleh orang lain. Di sanalah muncul martabat kehidupan kita.
Dan yang ketiga, saudaraku, hidup bermartabat itu adalah kalau kita memberikan hidup untuk Tuhan. Hidup mati kita untuk Tuhan. Filipi 1:21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dulunya, sebelum Paulus mengenal Yesus, manusia menyanjungnya, membuat dia seperti seolah-olah orang yang sangat bermartabat. Tapi sesudah dia mengenal Kristus, dia berkata, yang dulu semuanya sampah, martabat yang semu. Tapi yang paling penting bagiku adalah kalau aku mendapat pujian daripada Tuhan. Kalau Tuhan yang berkata, engkau orang yang bermartabat, engkau orang yang mulia, engkau orang yang berharga. Caranya bagaimana? Hidup bagi Kristus. Mati pun kalau di dalam Tuhan, itu adalah sebuah keuntungan, sebuah kesempatan untuk memberikan hidup yang bermartabat. Matius 5:11 berkata, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Karena kita memberikan hidup untuk Kristus. Mungkin saja dunia mencela kita, menghina kita, menginjak-injak harga diri kita. Tapi Tuhan berkata, engkau orang yang paling bermartabat. Bahkan ia 12 dari Matius 5 berkata, bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Bahkan Yesus sendiri, dia dianiaya. Saudara kan dikasih itu kan. Mari terus kita pelihara kehidupan. Biarlah hidup dan mati kita untuk Kristus. Biarlah hidup kita adalah sama seperti Kristus. Dan biarlah hidup kita diperdamaikan dengan Allah. Maka itu adalah hidup yang bermartabat di mata Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita semuanya.